Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah sejarah arsitektur dengan materi arsitektur pasca revolusi industri. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Nadia Torikma dengan nomor NIM 21021150007 dan beberapa rekan-rekan dari kelompok saya, yaitu Saudari Rifka Palinggi, Saudari Lestari, Saudara Muhammad Rizky Mutawakil, dan Saudara Andi Mukmin. Baik, materi pertama itu sejarah perkembangan. Perubahan revolusioner mempengaruhi setiap aspek kehidupan, termasuk dalam pembangunan. Revolusi industri dimulai di Inggris, penemuan mesin-mesin dan inovasi terbaru membentuk perubahan negara dari agraris menjadi negara industri. Menyebar hingga ke benua Eropa dan Amerika Latin. Menciptakan tipe atau golongan pekerja baru, yaitu buruh dan kaum plotter atau rakyat jelata. Industri rumahan yang dilakukan oleh rakyat menjadi usang dan ditemukannya mesin uap oleh Watt pada tahun 1785. Menghasilkan barang dengan harga yang lebih murah. Pabrik bermunculan di seluruh Inggris dengan batu bara sebagai bahan bakarnya. Hal ini kemudian diikuti oleh negara-negara sekitarnya. Perubahan sosial politik. Monarki selama berabad-abad akhirnya memberi jalan bagi institusi demokratis, ditandai dengan adanya Deklarasi Kemerdekaan Amerika 1776 dan Revolusi Prancis 1789. Urbanisasi dan pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk kaum borjuis dengan kalangan menengah, munculnya kaum profesionalis dan pebisnis. Inovasi teknologi, yaitu kereta api untuk memudahkan transportasi manusia dan barang, peningkatan dalam bidang drainase dan sanitasi, gas batubara dan lampu gas sebelum penggunaan listrik, lift dan elevator, peningkatan dalam bidang komunikasi, pembuatan kapal dan terusan sales, dan pameran internasional dalam bidang sains dan industri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Mutawakil dengan NIM 210211502046. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi, yaitu mengenai prinsip-prinsip arsitektur pasca revolusi industri. Prinsip-prinsip arsitektur pasca revolusi industri dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama fungsional. Prinsip fungsional artinya bangunan dibuat dengan tujuan utamanya, yaitu memaksimalkan fungsi dari keseluruhan area. Prinsip ini dibuat dengan melalui perencanaan fungsi dari masing-masing area yang akan dibuat. Setelah itu, barulah bentuk bangunan mengikuti fungsi yang sudah direncanakan tersebut. Teori ini pertama kali diciptakan oleh seorang arsitektur Amerika yang bernama Louis Sullivan. Seperti yang Anda lihat di layar, jadi Louis Henry Sullivan ini merupakan seorang arsitek Amerika yang lahir pada tanggal 3 September tahun 1856 dan meninggal pada tanggal 14 April tahun 1924 di Chicago, Amerika Serikat. Sullivan dikenal sebagai pembaharu di dalam arsitektur Amerika yang dikenal dengan desain pencakar langitnya yang kaya estetika. Prinsip kedua yaitu efisiensi. Efisiensi di sini harus mampu diterapkan ke berbagai hal, mulai dari efisiensi biaya, efisiensi waktu pengerjaan, dan aspek free maintenance pada bangunan. Material bangunan harus ditempatkan di tempat yang sesuai tanpa harus memikirkan karakter dari material tersebut, benar-benar mengekspos material apa adanya. Sebagai contoh, semen yang tidak dicat, kayu yang tidak dipoles agar terlihat alami dan natural. Teori ini diungkapkan oleh Bauhaus dan menjadikan hal tersebut menjadi prinsip utamanya. Saya Lestari dengan NIM 21021150109 akan melanjutkan materi arsitektur pasca revolusi industri, yaitu karakteristik arsitektur pasca revolusi industri. Di sini ada 6 karakteristik, yaitu karakteristik yang pertama yaitu kebutuhan untuk menciptakan sesuatu yang mengesankan. Artinya pada saat setelah revolusi industri, bangunan dibuat lebih mengesankan dari sebelumnya. Kemudian karakteristik yang kedua yaitu konservasi atau pelestarian peninggalan bersejarah dan monumen. Artinya meskipun sudah revolusi industri, namun bangunan-bangunan sebelumnya masih tetap dilestarikan dan menjadi bangunan bersejarah pada masa sekarang. Kemudian karakteristik yang ketiga yaitu ketertarikan kepada klasikisme seperti Romanesque, Gotik, Renaissance, dan Barok.
Artinya pada masa setelah revolusi industri, bangunan-bangunan masih memiliki ketertarikan kepada gaya-gaya barok, gotik, romanski. Gaya itu masih tetap digunakan meskipun tidak sepenuhnya. Kemudian karakteristik yang keempat yaitu era kebangkitan eklektikisme, bentuk-bentuk eksotis, kombinasi gaya asli naturalis dengan gaya asing. Artinya pada masa setelah revolusi industri, gaya asing masih digunakan dengan mengkombinasikannya dengan gaya-gaya asli atau gaya-gaya natural. Kemudian karakteristik yang kelima yaitu zaman inovasi pemakaian material-material baru. Jadi pada masa modern atau pasca revolusi industri, bangunan-bangunan itu dibuat menggunakan material-material yang sudah modern atau lebih baru dari masa sebelumnya. Kemudian karakteristik yang keenam yaitu form follow function oleh Louis Sullivan. Form follow function atau bentuk mengikuti fungsi, yang artinya bangunan dibuat berdasarkan bentuk bangunan yang dibuat berdasarkan fungsi dari bangunan tersebut, yang mementingkan fungsi dari bangunan tersebut dengan keindahan arsitektur yang akan mengikutinya, namun estetika juga tetap digunakan. Di sini saya akan lanjutkan materi tentang tokoh-tokoh arsitektur. Hampir semua orang mungkin sudah pernah mendengar istilah arsitektur modern. Namun, istilah arsitektur modern sendiri gak selalu berarti arsitektur yang ada kini pada masa modern. Faktanya, era arsitektur modern justru berkembang beberapa dekade lalu. Seperti apa sebenarnya arsitektur modern ini dan bagaimana gaya arsitektur modern awalnya berkembang. Gaya arsitektur modern merupakan gaya arsitektur statis yang berkembang pada masa pra-industrial sebagai bentuk dari revolusi dari gaya arsitektur tradisional. Gaya arsitektur ini biasanya dikaitkan dengan gaya arsitektur yang berkembang pada era 1920-an hingga 1950. Salah satu titik balik berkembangnya arsitektur modern adalah lahirnya karya arsitektur modern Falling Waterhouse, karya Frank Lloyd yang juga dikenal sebagai tokoh arsitektur modern. Banyak juga yang mengatakan bahwa pengaruh utama dari pengembangan arsitektur modern ini di pertengahan abad ke-20 adalah berkembangnya industri penerbangan dan juga perjalanan luar angkasa pada saat itu. Perkembangan ini memberikan inspirasi bentuk-bentuk gubahan aerodinamis dan juga lebih banyak eksplorasi penggunaan material besi pada dunia arsitektur. Baik, saya akan melanjutkan paparan materi, yaitu contoh desain bangunan. Di sini ada beberapa jenis contoh bangunan yang dikemukakan oleh arsitek-arsitek terkenal. Contohnya yaitu adalah De Veldweijer yang dikemukakan oleh Frank Lloyd Wright. Bangunan ini banyak dijumpai di Amerika Serikat, khususnya di tahun 1935. Contoh yang kedua adalah Villa Savoy. Ini dikemukakan oleh arsitektur terkenal yaitu Le Corbusier, dan bangunan ini banyak dijumpai di negara Paris dan Prancis pada tahun 1931. Dan juga ada Museum Guggenheim. Ini dikemukakan oleh Frank Lloyd Wright di New York, Amerika Serikat, dan bangunan ini biasanya dijumpai pada tahun 1959. Baik, saya selaku pembawa materi contoh penerapan bangunan di mata kuliah Sejarah Arsitektur Dunia, sekaligus saya juga ingin menutup presentasi ujian akhir semester ini. Bila ada kata yang kurang berkenan bagi narasumber, saya atas nama Andi Mukmin beserta kelompok 7 memohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.